Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, dipersilakan Saudara KM Wahyudin untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi dibacakan, kita bisa terhindar dari musibah COVID-19. Bapak berpesan kepada siswa yang saat ini sedang melakukan pelajaran PPKN kelas 10. Jadi tetap untuk menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya 3M. Pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Sehingga 3M ini dilaksanakan, insya Allah kita akan terhindar dari musibah COVID-19. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran daring dengan aplikasi Zoom. Sebelum kita masuk ke materi pokok, kita akan mengulang pertemuan yang minggu lalu yang berkaitan dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, coba yang masih ingat apa itu pengertian suprastruktur politik? Silakan Dania. Jadi infrastruktur Ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan politik? yang menguasai konstitusi dan non konstitusi. Ya, terima kasih. Itu materi minggu yang lalu. Alhamdulillah anak-anak masih bisa menangkap, ya, sehingga kita bisa melanjutkan materi yang sekarang. Baik, Bapak akan menjelaskan kaitan dengan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di slide sudah ditayangkan, ada beberapa lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama ada BPK, kemudian Presiden, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Anak-anak sekalian, di dalam sebuah negara itu ada yang melaksanakan roda pemerintahan. Coba yang menjalankan roda pemerintahan itu namanya apa? Lembaganya apa? Siapa yang mau jawab? Yang menjalankan roda pemerintahan. Ya, Devita. Silakan. Yang menjalankan roda pemerintahan adalah presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang menjalankan roda pemerintahan kata Devita adalah presiden dan wakil presiden dan ditambah dengan para menteri, ya. Nah, ini dimanapun negara pasti akan yang ada yang melaksanakan roda pemerintahan.
Kalau presiden itu sistem ketatanegaranya adalah presidensil. Ada yang sistem ketatanegaranya itu adalah parlementer. Kalau parlementer itu yang menjalankan roda pemerintahannya, siapa yang tahu parlementer? Contohnya Malaysia. Itu presiden atau perdana menteri? Perdana Menteri. Nah, siapa? Acungkan tangan. Siti Alimatussadia. Perdana Menteri, Pak, bukan Ya. presiden. Kalau parlementer yang menjalankan roda pemerintahannya adalah perdana menteri. Sekarang ini pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masuk kepada periode yang kedua, ya. Terus setelah calon presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin menang, itu yang melantik presiden dan wakil presiden itu siapa ya? Siapa? Siapa yang bisa jawab? Pak. Siti Alimatussadia. MPR, Pak. MPR. Kemudian yang memberhentikan presiden dan wakil presiden? Pak. Devita, silakan. MPR juga. MPR juga. Nah, jadi kalau misalnya calon presiden dan wakil presiden pada pemilu dia menangkan suara terbanyak, maka akan dilantik oleh MPR. MPR itu apa sih kepanjangannya MPR? Pak. Siapa? Ini, Pak. Dania. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR itu terdiri dari keanggotaan DPR dan DPD. Ya. Nah, kalau anggota DPR itu dipilih oleh siapa? Hani. Dipilih melalui pemilu, yang memilihnya siapa? Nah, DPR itu dipilih oleh rakyat, kemudian dia mewakili rakyat, ya. Jadi kalau DPR itu sudah dilantik, kemudian jadi, dia harus bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang banyak demonstrasi, ya, demonstrasi itu sarananya yang menampung adalah anggota DPR. Tadi sudah Bapak jelaskan, DPR itu ada 3 tingkatan. Coba sebutkan DPR apa aja. Siapa? Acungkan tangan. DPR itu ada 3 tingkatan. 1 DPR apa? Coba acungkan tangan. Siti Alimatussadia. Pusat, DPR pusat. Ya. Terus DPR provinsi. Ya. Sama DPR benerin. DPRD Kabupaten. Ya, makasih Siti. Jadi Bapak lengkapi, DPR itu ada 3 tingkatan. Pertama DPR pusat yang ada di ibu kota, ya. Kemudian DPRD provinsi yang ada di tiap-tiap provinsi. Kalau Jawa Barat berarti DPRD Jawa Barat. Kemudian DPRD kabupaten atau kota madya, ya. Nah, kalau di Subang itu namanya kabupaten.
Nah, kemudian kalau di Bekasi itu ada namanya Kota Bekasi. Kota itu kota madya. Itu keanggotaan DPR. Sekarang ke DPD. DPD itu apa sih kepanjangannya? Aku, Pak. Siska Dewi, Siska Dewi. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, Dewan Perwakilan Daerah itu dipilih oleh siapa dan mewakili siapa? Pak. Siapa yang mau jawab? Dania. Dipilih oleh rakyat secara langsung. Dipilih oleh rakyat secara langsung mewakili daerah provinsinya masing-masing. Nah, itu tadi sudah dijelaskan MPR, DPR, dan DPD ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung masalah presiden. Nah, yang berikutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu lembaga apa? Kehakiman, Pak. Lembaga kehakiman atau lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu ada 3 tingkatan. Ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten. Ya. Kalau di tingkat pusat namanya siapa? Tingkat pusat namanya lembaga acung tangan. Mahkamah Agung. Kalau peradilan tingkat provinsi namanya pengadilan tinggi. Kalau peradilan tingkat kabupaten namanya peradilan negeri. Jadi itu harus bisa dipahami ya. Ada 3 tingkatan lembaga peradilan. Kemudian setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada lembaga baru namanya Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan untuk apa? Nah, Denia ya. Kewenangan untuk keadilan. Yang lain apa yang lain? Bapak contohkan. Dalam pemilu itu ada pemilihan gubernur, pemilu pemilihan bupati, pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada pihak yang tidak menerima. Nah, maka secara hukum pihak yang tidak menerima kemenangan calon yang menang itu diajukannya kemana? Ke Mahkamah Konstitusi atau ke Komisi Yudisial? Konstitusi kayaknya, Pak. Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak jelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu pertama mengadili lembaga-lembaga yang ada masalah antar lembaga. Yang kedua, menyelesaikan sengketa pemilu. Pemilu itu baik Kayak perdebatan. Baik pilpres, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati atau wali kota, ya. Nah, berikutnya adalah Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu punya kewenangan untuk mengawasi para hakim dalam melakukan persidangan. Nah, terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ini fungsinya untuk apa, anak-anak?
Ada yang tahu? Ya, Devita. Untuk mengatur keuangan negara. Untuk mengatur keuangan negara. Yang lain? Pak. Siti Alimati Sadia. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, sudah tepat ya. Jadi ada namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi setiap lembaga, kementerian, atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, setelah dia mendapatkan kucuran dana dari Menteri Keuangan, yang diperintahkan oleh Presiden, yang disetujui oleh Presiden, kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah bisa dipertanggungjawabkan, baru akan diperiksa oleh BPK. Misalnya, Provinsi Bandung, Provinsi Jawa Barat, menerima uang 100 triliun. Uangnya buat apa aja? Nah, maka akan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, nah ini BPK berfungsi seperti itu. Baik anak-anak, berikutnya adalah ini DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga tadi MPR kewenangannya mengubah undang-undang, melantik Presiden dan memberhentikan Presiden. Nah ini artinya bahwa anak-anak semua harus bisa memahami apa fungsi, kewenangan, dan hak anggota atau lembaga-lembaga yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara. Ya. Nah, jadi manakala nanti anak-anak punya nasib bagus menjadi pejabat negara, itu tidak seenak yang dibayangkan. Oleh karenanya, Bapak akan melakukan evaluasi pada pembelajaran saat ini. Coba lihat di slide, ya. Ada beberapa pertanyaan. Nanti siapa yang bisa jawab, acungkan tangan. Soal pertanyaan nomor 1. Lembaga tinggi negara yang menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah, acungkan tangan, Gina Novia. Presiden, Pak. Presiden dan? Dan wakil. Siapa yang bisa bantu lagi? Presiden, wakil presiden, dan? Menteri. Nah, dannya Gina ya tadi ya. Masih. Kemudian pertanyaan nomor 2. Fungsi lembaga tinggi negara yang membentuk undang-undang atau membuat undang-undang siapa? Devita. DPR, Pak. DPR, betul. Berikutnya, lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di Dania. MA sama MK. MA sama MK. Betul. Kemudian lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah soal nomor 4. Siapa, Acung? Ayo. Yang mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir. Pak. Acung tangan. Bunga. Mahkamah Agung. Nah,
Ini ada yang lain? Ada yang lain jawabannya? Wahyudin? Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah. Jawabannya Mahkamah Konstitusi. Ya. Soal terakhir, lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas dan wewenang melantik presiden dan wakil presiden. Selain Ganias, coba. Acung tangan lagi, acung tangan lagi. Tangannya belum kelihatan. Siska Dewi ya? MPR, Pak. PR, ya. Itu ya, anak-anak. Alhamdulillah pada evaluasi sekarang, evaluasi materi ini Anda sudah bisa menangkap dan bisa menjawab dengan benar. Maka pertemuan kali ini bisa kita sudahi dulu, dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, ya. Jadi silakan Anda sebelum pertemuan baca-baca dulu sehingga nanti pada saat pertemuan kita bisa diskusi dan bisa interaktif untuk menjelaskan kaitannya kedudukan lembaga-lembaga negara. Itu aja. Terima kasih. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.